Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara pemuda-pemudi Islam Jemaah Salat Zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Provinsi Sumatera Barat yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebelum kita mengumandangkan iqamah kurang lebih 15 menit ke depan, kita mendengarkan terlebih dahulu tausiah zuhur dari guru kita, sembari menunggu saudara-saudara kita yang sedang berwudu di lantai 1 maupun yang sedang menuju masjid raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah bersama kita. Pada siang hari ini yang akan memberikan ceramah zuhur atau tausiah zuhur adalah Al-Ustaz Haji Afdal Imam Mangkuto, apoteker ya. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan masjid raya ini, dan untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama ceramah zuhur yang disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Afdal Imam Mangkuto, apoteker. Alhamdulillah, kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismikallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabil karim, wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kamu sebelum mereka berhasil mengembalikan kamu kembali kepada kekafiran, dan mereka akan memaksimalkan tipu daya mereka. Kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beri salam semoga selalu tercurah pada baginda Rasulullah SAW. Kita bermohon agar Allah menambahkan cinta kita kepada Rasul SAW, dan agar Allah menambahkan cinta kita kepada apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum muslimin jemaah zuhur, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita peringati 80 tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia. Walaupun di tahun ini ada catatan-catatan yang sedikit membuat
rasa merdeka itu terusik di antara kita. Namun demikian, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa dengan bebas melaksanakan ibadah. Kita tidak diganggu untuk berdakwah, dan kita bisa berkumpul terkhusus di saat ini di sini, menikmati bermunajat, berumudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semua ini tentunya harus kita tingkatkan kesyukuran kita itu dalam bentuk kita bertekad lebih mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan dengan doa kita agar saudara-saudara kita di tempat lain yang mereka mengalami berbagai persoalan, mungkin persoalan ekonomi, mungkin persoalan politik yang membuat mereka tidak bisa untuk hadir beribadah seperti kita. Mensikapi kondisi hari ini di Palestina yang semakin membuat kita miris. Namun ada suatu pertanyaan yang sering dilontarkan oleh orang-orang, termasuk orang Islam sendiri. Kenapa para pejuang yang hanya sedikit tetapi tetap mengobarkan perjuangan, dan mereka sepertinya tidak pernah berkurang walaupun dilaporkan ada kematian di antara mereka. Lalu kalau kita hubungkan dengan ayat yang kita bacakan tadi, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Orang-orang kafir, siapapun mereka yang masuk ke dalam orang-orang kafir, maka mereka memiliki kriteria yang Allah sebutkan tadi. Mereka tidak akan mengizinkan, membiarkan kita untuk beribadah kepada Allah dalam tanda petik. Yang lebih besar lagi adalah karena orang-orang kafir, mereka itu adalah orang-orang yang terbius di dalam pengkondisian oleh iblis laknatullah. Maka ujung-ujungnya hanya satu, agar kita bisa mereka libatkan bersama mereka nanti di neraka. Karena iblis bersumpah dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menetapkan Allah melaknat iblis, maka dia minta kepada Allah, ya Allah, disebabkan engkau melaknatku, maka aku akan membuat keturunan-keturunan Adam itu akan merubah-rubah ciptaanmu. Maka Allah mengizinkan mereka, iblis, untuk itu. Silahkan, kata iblis, aku akan ganggu mereka dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Izinkan aku menggoda mereka sampai mereka dibangkitkan kembali. Demikian iblis, kuatnya, tekadnya. Tidak sampai kita mati saja Bapak Ibu, sampai kita dibangkitkan lagi setelah mati, dia minta izin kepada Allah. Tapi kata Allah, aku beri tempo kamu sampai hari kiamat. Dan iblis melaksanakan misinya, maka di sanalah kita akan menemukan ada orang-orang yang dikatakan dengan kalimat satu saja, mereka adalah orang kafir. Siapa mereka? Termasuk juga orang-orang munafik
yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang kafir mereka adalah orang munafik mereka adalah orang kafir. Apa kata Allah? Wala yazaluna yukatilunakum, dan mereka akan selalu berusaha memerangi kamu. Bapak Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesadaran ini harus ada kepada kita bahwa kita tidak akan pernah aman sampai kapan? Sampai dunia kiamat. Dan tujuan kemerdekaan kita pada hakikatnya hanya satu. Apa? Kita selamat, nanti di akhirat kita masuk surga. Kalau kemerdekaan secara bernegara kita telah menikmatinya. 17 Agustus 1945, 80 tahun kita telah merdeka secara bernegara. Tetapi yang lebih penting lagi adalah kemerdekaan kita yang indikatornya nanti adalah di akhirat Allah masukkan kita ke surga. Kalau tidak ada artinya kemerdekaan bagi kita. Kalau di akhirat kita nanti masuk neraka, berarti kita tergolong kepada kelompok yang kalah. Wala yazaluna yukatilunakum, mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kamu. Hidup ini adalah peperangan, dan peperangan hanya ada dua, menang atau kalah. Kalau kalah masuk neraka, kalau menang masuk surga. Maka ada beberapa prinsip yang harus kita miliki kalau kita memang ingin disebut sebagai pemenang. Dan inilah yang dipakai oleh para pejuang Palestina saat ini, sehingga mereka siap mewakili seluruh umat Islam di dunia mempertahankan wibawa izzah umat Islam, karena Palestina adalah izzahnya umat Islam. Biarkan kami di sini, kata mereka, mewakili kalian wahai para muslim, doakan kami. Kalau ada kelebihan harta kalian, bantulah kami. Tidak perlu kalian datang ke sini, kata mereka. Biar kami saja berjuang di sini. Bantu kami dengan doa, bantu kami dengan apa-apa yang bisa kalian bantu. Tak perlu datang ke sini. Maka ada 5 prinsip yang mereka miliki, yang sesungguhnya ini juga harus menjadi prinsip kita. Yang pertama adalah Allah wayatuna. Allah adalah tujuan hidup kami. Sudahkah ini menjadi tujuan hidup kita? Sebagaimana ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam, inni zahibun ila rabbi sayahdin. Aku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, pergi menuju Tuhanku dan Dia memberikan petunjuk kepadaku. Sudahkah hidup kita adalah perjalanan menuju Tuhan? Dan kita telah menguntukkan diri kita untuk Tuhan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa ana minal muslimin. Tidak ada tujuan hidup kita. Kalau tujuan hidup kita hanya untuk bermegah-megahan, bersenang-senang, dipuji orang, membangga-banggakan diri di dunia ini, itu perlu diperbaharui kembali. Arahkanlah tujuannya untuk mencari rahmat Allah, mencari ridha Allah, mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau tidak diperbaiki, diperbaharui, maka akan menjadi penyesalan hidup di dunia nanti di akhirat. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Di mana di akhirat kelak orang-orang kafir berkata, aduhai, celaka seandainya aku tidak manusia saja. Kenapa aku jadi manusia? Kenapa aku tidak seonggokkan tanah saja? Karena tanah tidak diminta pertanggungjawaban di akhirat, sementara kita diminta pertanggungjawaban kita di akhirat. Maka kemerdekaan hidup kita, kebenaran bernegara kita, harus kita isi, kita tingkatkan dan kemerdekaan hidup untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Quran dusturuna. Al-Quran adalah pedoman hidup kita.
Al-Quran adalah petunjuk hidup kita. Kalau kita ingin selamat, Allah menyatakan jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupmu. Karena Allah yang menciptakan kita, maka Allah membuat undang-undang, peraturan-peraturan untuk menyelamatkan kita. Ibaratnya perusahaan Toyota membuat mobil Toyota, maka dia keluarkan manual owner, petunjuk pemakai. Maka Allah menciptakan kita, Allah turunkan petunjuk pemakaian hidup kita, yakni Al-Quran. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Al-Quran sebagai petunjuk pedoman hidupnya, maka Allah tidak menerima, dan di akhirat dia akan menjadi orang yang merugi. Kalau rugi di akhirat berarti tidak ada arti kemerdekaan bagi kita. Mati dalam pertahankan keimanan lebih berharga daripada tetap hidup tetapi menjual iman. Tidak ada artinya hidup, karena akan menjadi penyesalan. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah wa qudwatuna. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah contoh tauladan dan pemimpin bagi kami. Apa artinya? Allah menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Adzakarallaha katsiran. Telah kami adakan bagi kamu, kata Allah, contoh tauladan yang baik, tidak perlu mencari tauladan yang lain. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah legalisasi. Kalau kalian mengikuti dia, kalian masuk surga. Ini bahasa lugasnya demikian. Jika kamu cintai kepada Allah, kata Allah, maka ikutilah dia. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Rasul. Maka Rasul menyatakan, seandainya kalian cinta Allah, mengharap pertemuan dengan Allah, ikuti aku. Maka ini prinsip ketiga kita. Rasul uswatuna wa qudwatuna. Rasulullah SAW adalah contoh teladan kita dan pemimpin bagi kita dalam segala hal, karena Allah menjadikan Rasul sebagai manusia seperti biasa, seperti kita. Ingat waktu. Yang keempat adalah al-jihad fi sabilillah sabiluna. Kita dibikin alergi dan kata-kata jihad. Jihad itu perjuangan yang sungguh-sungguh dengan kebenaran. Maka jadikan itu sebagai prinsip hidup kita. Kita berjuang untuk kebenaran. Siapapun kita, dimanapun kita, bagaimanapun keadaan kita. Kenapa? Karena orang-orang kafir selalu berjuang untuk menyesatkan kita. Maka perjuangan tentu harus kita sambut dengan perjuangan pula. Kalau kita tidak mau berjuang, maka tentu kita kalah sebelum berperang. Mana perjuangan kita? Islam pernah menguasai lebih dari 1000 tahun permukaan bumi ini. Tetapi kemudian Islam ditinggalkan oleh pengikutnya. Berjuang tidak lagi menjadi pakaian mereka. Mereka sudah bersenang-senang, berleha-leha dengan kemegahan dunia. Maka Allah pertukarkan, jadikan orang-orang kafir menguasai. Kenapa semangat jihad, perjuangan untuk kebenaran tidak ada lagi? Disuruhkan berperang, mereka takut. Disewa orang-orang. Itu ada pasukan sewaan, dia tidak mau berjuang, maka Allah hinakan. Nusantara ini diwarnai dengan warna Islam, lihatlah di mana-mana. Kerajaan-kerajaan terkenal diwarnai dengan Islam setelah Islamnya masuk ke Nusantara ini. Kemudian yang kelima adalah al-mautu fi sabilillah.
asma amanina. Kematian di jalan Allah adalah cita-cita tertinggi kami. Orang Islam tak boleh takut mati. Kenapa? Karena kehidupan kita menuju kematian. Dan kematian yang paling diidam-idamkan adalah kematian sebagai pembela kebenaran. Siapapun kita, dimanapun kita. Membela nyawa kita, membela harta kita, membela kehormatan kita, membela darah kita, membela agama kita, membela bangsa kita adalah kewajiban bagi kita. Kalau kita mati dalam hal itu, maka kita mati syahid dan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa prinsip yang dipraktekkan oleh para pejuang agama Allah di Palestina sana, dan tentunya kita tidak akan tinggal diam, minimal kita mendoakan mereka. Dan kalaupun suatu saat nanti orang-orang kafir ingin menguasai kita juga, maka kita siapkan diri kita dengan prinsip ini, 5 prinsip ini. Demikian saja, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita karena kelalaian kita, mengampuni dosa-dosa orang tua kita, para pemimpin kita karena kelalaian mereka barangkali, dan semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan kesiapan kita untuk menghadapi hidup ini sampai Allah ridho dan Allah masukkan kita ke surganya. Fa'tabi'ul absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.